مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Kepada para alim, para ulama, para asatidzah wal ustadzat, para teman-teman santri semuanya, dan para wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam pagi hari yang mulia ini, hadirin yang mulia, marilah kita memperbaharui apa yang sudah lama kita lupakan. Memperbaharui sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kunci bertambahnya nikmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai syarat ditambahnya suatu nikmat. Memperbaharui lagi suatu perkara yang sangat-sangat penting. Apa itu hadirin? Memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya katakan harus diperbarui? Karena kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan sebagai seorang manusia. Qala al-ulama innama sumiyal insanu insanan likathratin nisyan. Seorang manusia itu dinamakan manusia likathratin nisyan, karena terlalu banyak lupanya, hadirin yang mulia. Dan manusia ini dibagi menjadi dua, hadirin yang mulia. Ada manusia laki-laki dan manusia perempuan. Dibandingkan dengan laki-laki, maka perempuanlah yang paling banyak melupakan nikmat. Ini yang mengatakan baginda Nabi, bukan saya. Nanti ibu-ibu nggak terima lagi. Hadirin yang mulia, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan kepada para sahabatnya, uritu ahlan nar fa idza aktsaru ahliha an-nisa'u yakfurna. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, aku telah ditampakkan mengenai suasana neraka. Siapakah penduduknya, penghuni-penghuninya, Allah tampakkan di hadapanku, kata Nabi. Fa idza aktsaru ahliha nisa', ternyata penduduknya kebanyakan adalah wanita. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa penyebabnya mereka masuk ke dalam neraka?
Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan penyebabnya. Wanita masuk neraka bukan karena terlalu banyak hartanya, bukan karena tidak menjaga pandangannya, bukan. Dalam hadis ini maksudnya Nabi mengatakan tukfirnal la'na wa takfurnal ashir. Para wanita ini mereka semua masuk ke neraka tukfirnal la'na karena terlalu banyak melaknat seseorang. Kalau bapak-bapak punya istri, coba direnungi kehidupan sebelumnya. Nanti kalau mereka lagi ngamuk, mesti langsung mendoakan laknat. Semoga rezekinya nggak lancar, semoga nggak punya anak, semoga dia nanti masuk neraka. Masya Allah. Itu kalimah-kalimah yang ringan di mulutnya para wanita, hadirin yang mulia. Wa takfurnal ashir. Kemudian penyebab nomor 2 seorang wanita itu tidak dimasukkan ke dalam surga, wa takfurnal ashir, karena mereka adalah manusia-manusia yang paling banyak kufur kepada pemberian suaminya. Sehingga Nabi mengatakan andai kata engkau berbuat kebaikan kepada seorang wanita ad-dahra sepanjang hidupmu, thumma ra'at minka syai'an yakrahuha, kemudian wanita tersebut melihat sesuatu, thumma ra'at minka syai'an takrahu, dia melihat sesuatu yang tidak menyenangkan darimu, maka wanita tadi mengatakan ma ara minka khairan qattu, hai suamiku, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang ingin saya sampaikan di sini, hadirin yang mulia, inilah manusia mudah melupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kita duduk di sini sama-sama sebelum membahas yang macam-macam, mari kita perbaharui dulu. Sudahkah hari ini kita bersyukur kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari setiap hari. Sudah puluhan tahun kita menikmati cahaya matahari. Pertanyaannya, sudah berapa kali mensyukuri matahari? Allah Subhanahu wa taala menciptakan jantung untuk kita, menciptakan paru-paru untuk kita. Jantungnya masih berdetak, paru-parunya masih memompa udara. Syukurnya telah melayang entah kemana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah hadirin mulia. Insyaallah. Kemudian yang kedua kali kita perbaharui lagi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hadirin yang mulia? Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku, kata Allah, sedikit dari hambaku yang bersyukur kepada. Jadi kuota, data, tulisan, pangkat seorang menjadi syukur, ini kuotanya tidak banyak di sisi Allah, hadirin yang mulia. Sudah menjadi tertib di dunia, kuota semakin sedikit maka diterima semakin sulit. Kalau ada pengangkatan PNS umpamanya yang daftar 1 juta orang tetapi kuotanya cuma 5 orang, maka 990 sekian ribu mereka tidak diterima. Begitu juga hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak banyak menyiapkan kuota-kuota hambanya yang bersyukur di sisi Allah. Maka kalau kita tidak sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemungkinan besar pangkat itu tidak akan kita dapatkan, hadirin yang mulia. Maka bagaimana di dalam duduk kita, di dalam berdiri kita, di dalam sholat kita, di dalam ibadah kita, i'malu ala Dawud syukra, selingilah kehidupan
kehidupan kita, masukilah kehidupan kita, bumbuilah kehidupan kita dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin mulia. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kalau kita melihat ada makanan yang enak, ada makanan yang tidak enak. Di dunia ini kalau kita lihat ada mobil yang enak, ada mobil yang tidak enak. Di dunia ini ada yang kita lihat ada rumah yang indah, ada rumah yang tidak indah. Hadirin yang mulia, selama ini kita berpikiran indahnya sebuah rumah karena batu batanya, karena emasnya, karena pintunya, karena desainernya begini, dan begitu. Enaknya sebuah makanan karena bumbunya begini, bumbunya begitu, lauknya ini, dagingnya ini, maka makanan itu jadi enak, hadirin yang mulia. Tetapi sebetulnya hadirin yang mulia, yang menjadikan indah itu bukan desainernya. Yang menjadikan nikmat itu bukan bumbunya, tetapi yang menjadikan indah adalah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang manusia Allah cabut rasa syukur dari hatinya, walaupun seorang itu tinggal di rumah yang paling mewah di dunia, walaupun mobilnya paling mahal di dunia, walaupun yang memasakkan dia adalah koki yang terbaik di dunia, dia akan merasakan semua itu dengan rasa yang hambar, hadirin yang mulia. Itu dibuktikan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahabin labtagha thaniya." Kalau anak Adam oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan satu gunung Uhud emas. Kira-kira kalau kita ini diberi oleh Allah satu gunung emas, Pak, kita puas apa tidak? Belum. Puas apa tidak? Puas. Puas ya? Puas. Karena belum dapat. Puas karena belum dapat. Ketika harta telah kita dapatkan dan syukur tidak ada di dalam hati kita, jangankan satu gunung, 5 gunung, 10 gunung, 100 gunung pun kita akan menganggapnya sebagai sesuatu yang kecil dan kurang bagi kita. Allah. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur itu perkara yang sangat-sangat penting. Menjadikan semua yang ada di dunia yang Allah berikan kepada kita, walaupun toh itu hanya sepiring nasi, kebahagiaan kita seakan-akan sudah hidup dengan bersama bidadari. Sekarang ini kita sudah diberi istri cantik, dibeli rumah, dibeli mobil, senyumnya kurang lebar karena syukurnya telah menghilang. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita usaha memperbaiki syukur kita kepada Allah. Insyaallah hadirin mulia. Insyaallah. Asyukru saydul mafqud wa qaidul mawjud. Seorang ulama beliau mengatakan syukur ini adalah pemburu nikmat yang belum kita miliki dan pengikat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hadirin yang mulia, kita renungi kehidupan kita hari ini. Allah Subhanahu wa taala telah tolong kita untuk sholat. Sholat kita yang dulu dengan sholat kita yang sekarang masih khusyuk mana? Sholat kita yang dulu dengan sholat kita yang sekarang masih lama mana? Ketika dulu kita awal-awal kenal dengan dakwah, sholat rawatib komplit, tahajud, tasbih, duha, witir lengkap. Setelah jadi karkon 4 bulan, sholatnya dikorting hadirin yang dulu kita mengerjakan suatu amalan karena kita tahu itu sunnah. Sekarang kita meninggalkan amalan karena kita tahu itu sunnah, bukan wajib. Itu menunjukkan syukur kita hilang hadirin yang mulia. Masya Allah. Karena sudah menjadi tertib Allah, asyukru saydul mafqud wa qaidul mawjud. Syukur itu pengikat nikmat yang ada. Kalau sholat kita semakin hari semakin merosot, artinya syukurnya diberi sholat itu kurang.
Kalau kita nisabnya semakin hari semakin merosot, artinya kita ditolong oleh Allah untuk khurut, syukurnya kurang. Kalau kita di mahalah kita dulu temannya 10, 20, 30, sekarang tinggal 5. Bukan mereka yang salah, kita yang salah karena kurang mensyukuri kehadiran mereka. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah standar Allah. As-sayyidu asyukru sayyidul mafqud. Orang itu kalau syukur yang enggak ada didatangkan oleh Allah. Yang ada dijaga oleh Allah. Kalau yang ada malah hilang, yang tidak ada tambah menjauh, ini artinya syukurnya kurang. Hadirin yang mulia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam majlis yang mulia ini marilah kita syukur kepada Allah. Insyaallah hadirin mulia. Termasuk syukur yang paling penting, yang paling mahal, yang paling istimewa, dan yang paling kita kurang merasakannya. Kalau syukur diberi mobil masih banyak, kalau syukur diberi rumah masih banyak, syukur diberi istri masih banyak. Syukur jadi umat Nabi ini masih ada atau tidak? Allah masih ada. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat kita yang tertinggi, yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada orang-orang iman sebelum kita. Apa itu? Jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, Masya Allah, jadi umatnya Nabi. Jadi umatnya Nabi ini menjadikan kita amal di dunia tidak perlu lama-lama. Dikatakan dalam satu hadis, Nabi mengatakan, perumpamaan umatku dengan umat-umat terdahulu ini seperti ada seseorang yang dia ini memperkerjakan seseorang. Pak, saya mau bangun rumah, tolong dibantu, nanti akan saya gaji dengan gaji yang banyak. Ya, siap. Maka dia kerja mulai pagi sampai zuhur. Ketika zuhur datang, dia mengatakan, Tuhan, aku tak sanggup lagi melanjutkan, tolong dibayar sekarang. Kerja setengah hari, dia berapa Pak pasarannya? 100.000. Oh iya, saya beri 100.000. Orang tadi akhirnya mencari orang lagi. Siapa yang mau kerja sama saya? Satu orang datang, dia kerja mulai zuhur. Ketika asar tiba, dia mengatakan, Tuhan, aku sudah tidak siap melanjutkan pekerjaan. Saya minta gajinya. Berapa pasarannya? 100.000. Silahkan, ini 100.000 untuk kamu. Maka dia mencari lagi, siapa yang mau kerja denganku sebentar saja sampai maghrib. Dapat satu orang dia kerja mulai asar sampai maghrib, ya kira-kira 1,5 jam. Ketika maghrib tiba, tuannya mengatakan, Tuhan, karena engkau telah menuntaskan tugasmu, saya gaji engkau dengan gaji yang double. Hadirin yang mulia, yang kerja mulai pagi sampai zuhur orang Yahudi, yang kerja mulai zuhur sampai asar orang Nasrani, yang kerja mulai asar sampai maghrib itu umat Nabi. Umat Nabi, nahnul awwalun al-akhirun, datangnya belakangan, gajinya gede, masuk surganya duluan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan kuota orang masuk surga itu 120 barisan. Semoga termasuk kita. Dari 120 barisan, jatahnya umat Nabi ini 80 barisan. Hadirin yang mulia, 40 barisan dibagi mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa. 80 barisan khusus untuk umatnya Rasulullah SAW. Maka kita sebagai umat Nabi kok gak masuk surga, itu bukan karena kuotanya sedikit, karena saking
saking malasnya kita mencari surga hadirin yang mulia. Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannata. Masih apa Pak? Ini udah karena sifat nih. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umat kepada Nabi. Tidak peduli dia laki-laki, tidak peduli dia wanita, tidak peduli dia remaja, tidak peduli dia orang tua, tidak peduli dia kaya, tidak peduli dia tak punya harta. Asalkan dia umat Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, dia akan masuk surga hadirin yang mulia. Semuanya. Yang enggak masuk surga siapa? Illa man aba. Yang enggak masuk surga itu yang enggak mau. Jadi kita kalau enggak masuk surga bukan karena pintunya surga sudah tertutup hadirin yang mulia, karena memang kita menutup hati kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi kerjanya sebentar. Umat Nabi gajinya besar, masuk surganya duluan. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan derajat khusus untuk Nabi kita, yaitu derajat syafaat hadirin yang mulia. Nanti hadirin yang mulia, sebentar lagi kita akan ke akhirat. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala menampakkan kemurkaannya di hadapan seluruh hambanya. Akhirnya semua manusia yang ada di situ kebingungan. Mereka datang minta tolong kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam tidak mampu untuk menolongnya. Datang kepada Nabi Nuh tidak siap untuk menolongnya. Datang kepada Nabi Ibrahim tidak siap untuk menolongnya. Datang kepada Nabi Musa tidak siap menolongnya. Datang kepada Nabi Isa tidak siap menolongnya hadirin yang mulia. Siapa yang siap menolong kita hari itu? Hanya satu orang. Hanya satu. Manusia mulai zaman Nabi Adam sampai bayi terakhir lahir di dunia yang berani minta tolong kepada Allah, yang berani sujud kepada Allah, yang berani memohon kepada Allah. Hanya satu dan satu. Siapa itu hadirin yang banyak? Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan sujud di hadapan Allah. Beliau akan mengatakan pujian-pujian yang tidak pernah diucapkan sebelumnya dan tidak pernah diucapkan setelahnya, khusus untuk hari itu. Maka mendengar pujian dari Nabi, Allah mengatakan, irfa' ra'sak, hai Muhammad, angkatlah kepalamu. Salta'ah, mintalah, aku pasti akan beri engkau. Hadirin yang mulia, satu-satunya manusia yang Allah mengatakan mintalah aku pasti akan beri, mintalah aku pasti akan beri, pada hari itu hanya bagi Nabi. Syafaat Muhammad, syafaatilah siapapun yang kau mau, syafaatilah siapapun yang kau mau, maka aku akan menerima syafaatmu, kata Allah. Hadirin yang mulia, maka seorang ulama beliau mengatakan, qara'na fid duha wa la sawfa yu'ti fasarra qulubana dhakal 'ata'u wa hasha ya Rasulullah tarda wa fina man yu'allahu aw yusa'u. Ulama tadi mengatakan, aku telah membaca dalam Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, hai Muhammad, aku akan beri engkau sampai engkau puas.
Fasarra qulubana dzakal 'ata'u, maka aku sangat senang mendengar firman Allah seperti ini. Kenapa kata beliau? Wa hasya ya Rasulullah tarda. Enggak mungkin ya Rasulullah, enggak mungkin ya Rasulullah engkau ridha. Tidak mungkin engkau ridha ya Rasulullah. Wa fina man yu'adzabu aw yusau. Sedangkan dari umatmu ada seorang manusia yang masih disiksa oleh Allah di dalam nerakanya. Jadi hadirin yang mulia, Nabi itu saking sayangnya kepada umat, saking cintanya kepada umat, saking kasih sayangnya kepada umat, beliau tidak akan ridho, beliau tidak akan puas, sehingga semua umatnya yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah, baginda Nabi keluarkan mereka dari neraka Allah SWT. Hadirin yang mulia, coba kita renungi, inilah Nabi kita, orang yang sangat sayang kepada kita, orang yang sangat-sangat memikirkan kita. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tampak sedih. Maka sahabat-sahabatnya tanya, ya Rasulullah, ada apa gerangan ya Rasulullah, sehingga engkau tampak begitu sedih? Maka beliau mengatakan, ikhwani, ikhwani, aku rindu dengan saudara-saudaraku, kata Nabi. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat mengatakan, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara? Nabi mengatakan, antum ashabi, kalian itu sahabatku. Sedangkan saudara-saudaraku adalah alladzi amana bi wa lam yarawni. Sedangkan saudaraku adalah orang-orang yang mereka beriman kepadaku. Mereka meneruskan perjuanganku. Mereka mau latih, mau menangis, mau lelah karena aku. Walam yarawni, tetapi Allah belum beri kesempatan mereka untuk menatap wajahku. Jadi hadirin yang mulia, kita ini Masya Allah, orang yang sepertinya biasa, orang yang sepertinya gak terkenal di mana-mana, tapi ternyata Nabi telah rindu kepada kita. Hadirin yang mulia, apa sekarang balasan kita kepada Nabi? Apa balasan kita kepada Nabi? Hadirin yang mulia, kita telah dipermudah, pahalanya dipermudah, masuk surganya dipermudah, disayangi, diawasi, dicintai dan didoakan oleh Nabi. Nabi mengatakan di dalam satu hadis, uridat alayya a'malu ummati, semua amal-amal tingkah laku umatku ditampakkan kepadaku, kata Nabi. In ra'aitu minhum khairan hamidullah, kalau aku melihat mereka berbuat kebaikan, aku memuji Allah. Kalau aku melihat mereka berbuat kejahatan, Nabi mengatakan, astaghfirullah lahum, aku istighfar untuk mereka. Jadi hadirin yang mulia, kita bermaksiat tiap hari, kita tidak jaga pandangan kita, semua wanita yang lewat di jalan kita lihat semuanya. Kita menggunjing orang, kita merendahkan orang, kita mencaci sana, mencaci sini. Azab Allah belum turun kepada kita, itu karena barokahnya istighfar bagi Nabi. Andai kata bukan karena istighfarnya Nabi, mungkin kita sudah hancur dari debu semenjak kita lahir. Hadirin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita renung, apa balasan kita kepada Nabi? Apa bukti syukur kita kepada Nabi, hadirin yang mulia? Apakah kita tidak malu, hadirin yang mulia, nanti kalau kita sudah sampai akhirat, Nabi bertanya kepada kita, hai fulan, kamu umatnya siapa? Ini umpamanya saja, Pak. Umatnya engkau ya Rasulullah. Masya Allah, saya punya dua perkara, hai umatku, taraktu fikum amrain ma tamassaktum bihi ma lam tadillu. Aku punya dua perkara, hai umatku, yang mana kalian kalau berpegang dengan perkara itu tidak akan masuk neraka, tidak akan tersesat. Kitabullah wa sunnati, itu adalah Al-Quran dan sunnahku, kata Nabi. Anak-anakmu kamu pondokkan enggak? Kamu sudah saya tolong, kamu sudah saya selamatkan dari neraka, kamu sudah saya syafaat
akhirat ternyata anak kita ini orang sekolah formal. Anak kita ini malah kita jadikan insinyur. Anak kita ini malah kita jadikan untuk sekolah fisika, sekolah biologi. Sabdanya Nabi dan firman Allah tidak pernah kita pelajari dan dipelajari anak kita. Bagaimana malunya muka kita di hadapan Nabi? Apa yang akan kita katakan hari ini? Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara bentuk kecil rasa terima kasih kita kepada baginda Nabi adalah menjadikan anak-anak kita menjadi penerus-penerus baginda Nabi. Insyaallah hadirin benar. Kita pondokkan anak kita, kita ajari anak kita Quran, kita ajari anak kita sabda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagian kecil dari terima kasih kita kepada Nabi. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi itu jasanya sudah tidak terukur kepada kita. Nabi itu sayangnya sudah tidak terukur kepada kita. Nabi nanti baru bangun dari kuburnya, semua orang mengatakan nafsi-nafsi. Satu-satunya manusia yang mengatakan ummati hanya baginda Nabi. Allah. Kita sudah ditolong Nabi, kita sudah didoai Nabi, tapi ilmunya Nabi tidak pernah kita pelajari. Kita tidak suruh anak-anak kita untuk belajar ilmu Nabi. Kita tidak suruh saudara-saudara kita untuk belajar ilmu Nabi. Umat merah apa hadirin yang mulia kita ini? Kita renungi. Kadang-kadang kita ini mengatakan, nanti kalau anak saya tidak sekolah Pak, anak saya tidak punya ijazah, anak saya ini hanya agama, nanti makan apa? Sekarang saya ganti katakan, kalau anak-anak kita tidak belajar sama Nabi, kalau anak-anak kita tidak baca Al-Quran, kau bertempat di mana nanti di akhirat? Hadirin yang mulia, kalau di dunia kita tidak makan maksimal mati, kita tidak minum maksimal mati. Dan ketahuilah orang itu kalau mati artinya memang rezekinya sudah habis. Hadirin yang mulia, walaupun tidak kerja, walaupun tidak usaha, walaupun tidak berdagang, kalau masih ada nyawanya di dunia, Allah pasti akan kasih makan kepada dia. Tetapi kalau sabda Nabi tidak dipelajari, firman-firman Allah tidak dipelajari, tempat tinggalnya cuma satu di sana aja, cuma di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di akhirat orang-orang tidak mau belajar sabdanya Nabi. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Nanti orang-orang ahli neraka ini ketika mereka diseret ke neraka, mereka teriak-teriak kepada ahli surga. Mereka teriak-teriak kepada malaikat penjaga neraka. Maka oleh malaikat penjaga neraka mereka dikasih tahu, loh, bukankah dulu para nabi, para rasul sudah datang kepada kalian? Kalian gak mau pelajari sih, kalian gak mau mendengarkan. Anak-anaknya malah suruh cari dunia, kamu cari dunia, ya rasa loh. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat yang lain diceritakan orang-orang ahli surga, wa qala alladziina fin naari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Orang ahli neraka yang disiksa. Setiap mereka pengen keluar dari neraka, mereka tidak bisa. Akhirnya satu-satunya harapan mereka cuma mengatakan, hai malaikat, mintakan kepada Allah, hai malaikat, mintakan kepada Allah, kami minta diskon siksa 1 hari saja. Kami sudah gak berharap keluar dari neraka, kami sudah gak bisa. Kami cuma berharap diskon siksa. Hari ini biasanya dipukul 1 juta, ya 900.000 lah, korting. Maka malaikat mengatakan, awalam takut ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Loh, kau minta korting dulu loh, kamu selamat dari neraka aja bisa kok. Kenapa kamu gak mau ikuti kata-kata Nabi? Alam ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala qalu fatu. Ya udah, kalau gitu doa aja sendiri.
Hadirin yang mulia, inilah tangisan-tangisan ahli neraka. Tangisan siapa? Tangisan orang-orang yang mereka didakwai Nabi tidak mau, mereka suruh belajar ilmu Nabi tidak mau, mereka suruh mengamalkan ilmu Nabi tidak mau. Apakah kita ingin bernasib seperti itu? Apakah kita ingin bernasib anak-anak kita seperti itu? Apakah kita hanya ingin bangga anak kita menjadi sarjana, tetapi di sana tinggalnya di jahanam? Hadirin yang mulia, kalau kita memang sayang kepada anak-anak kita, kalau kita memang ingin anak-anak kita kumpul bersama kita di surga, hadirin yang mulia, kenalkan mereka dengan Nabi, kenalkan mereka dengan firman Allah, kenalkan mereka dengan sabda-sabda baginda Nabi. Insyaallah hadirin yang mulia, itu baru namanya bapak yang bersyukur jadi umat Nabi. Itu baru namanya bapak yang terima kasih dijadikan umat Nabi. Minimal-minimalnya anaknya dikenalkan kepada baginda Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti anak kita rizkinya bagaimana? Anak kita nasibnya bagaimana kalau tidak sekolah, kalau tidak belajar dunia? Itu bukan urusan kita. Urusan siapa? Allah. Yang menciptakan anak kita ini kita apa Allah? Yang memberi rezeki kita itu anak kita apa? Kita apa Allah? Urusannya Allah, kita nggak usah ikut-ikutan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, justru anak-anak kita ini kalau ngaji, rizkinya itu dijamin oleh Allah. Allah mengatakan wallahu yatawalla shalihin. Allah akan mengurusi, Allah akan menjaga, Allah akan mengurusi semua urusannya orang-orang yang soleh, kata Allah. Jadi kalau anak kita ini nggak soleh, justru yang ngurusi siapa itu nggak jelas. Tapi kalau anak kita ini soleh, insya Allah rizkinya dunia akhirat sudah diurusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam majelis yang mulia ini kita renungi lagi apa? Syukur kita kepada Nabi itu apa? Syukur kita kepada Nabi itu apa? Terima kasih kita kepada Nabi apa? Setelah kita merenung, kita wujudkan anak-anak kita dukung untuk belajar ilmunya baginda Nabi. Insyaallah. Gak usah takut urusan makan. Di dalam sejarah Islam gak ada ceritanya ulama kok kelaparan, itu tidak ada. Ahli agama kok kelaparan, itu tidak ada. Ini sudah kita buktikan hadirin yang mulia. Kita bukan ulama, belajarnya agama baru 3 hari, baru 40 hari, baru 4 bulan. Berapa masjid yang kita tidak perlu masak, hadirin yang mulia? Padahal kita ini amalnya baru dikit sekali. Baru dikit saja, kambing datang, sate datang, ayam datang, kopi datang. Hadirin yang mulia, ini menunjukkan apa? Menunjukkan memang orang-orang yang amal agama, semua urusannya dunia akhirat diselesaikan oleh Allah SWT. Semoga kita ini oleh Allah SWT dijadikan orang-orang yang bersyukur, dijadikan sebagai umat Nabi. Akhirnya kita wujudkan dengan mendorong anak-anak kita untuk kenal baginda Nabi. Insyaallah hadirin yang mulia. Hadirin yang muliakan Allah SWT, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan kita ini menjadikan kita semakin hari semakin bersyukur kepada Allah. Amin. Semakin hari semakin dekat kepada Allah, semakin hari semakin cinta kepada Nabi, semakin hari semakin rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita doa hadirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا الله الحمد لله kami ya Allah. Alhamdulillah kedua orang tua kami ya Allah. Alhamdulillah keluarga kami ya Allah. Alhamdulillah anak istri kami ya Allah. Alhamdulillah teman-teman seperjuangan kami ya Allah. Alhamdulillah yang hadir semua di sini ya Allah.
Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang dekat kepadamu ya Allah, orang-orang yang memperjuangkan agamamu ya Allah, orang-orang yang membela agamamu ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah keturunan-keturunan yang saleh, keturunan-keturunan yang salehah ya Allah, keturunan-keturunan yang hafidh-hafidhah ya Allah, keturunan-keturunan yang alim-alimah ya Allah, keturunan-keturunan yang meneruskan perjuangan Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami ya Allah sebagai asbab hidayah seluruh alam ya Allah, sebagai asbab kebaikan di seluruh alam ya Allah, sebagai penerus Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, kami ini orang buruk ya Allah, kami ini orang yang banyak dosa ya Allah, kami ini orang-orang yang banyak bermaksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah, kemaksiatan kami ya Allah, keburukan-keburukan kami ya Allah, jangan Engkau wariskan kepada anak cucu kami ya Allah. Jangan Engkau wariskan kepada anak cucu kami ya Allah. Cukup sampai kami ya Allah, dan tolonglah kami untuk bertobat kepadamu ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami mereka nggak tahu apa-apa tentang keburukan kami ya Allah. Jangan Engkau wariskan keburukan itu kepada mereka ya Allah. Jangan Engkau wariskan keburukan itu kepada mereka ya Allah. Ya Allah, Engkau kuasa ya Allah. Dari perut-perut orang kafir mengeluarkan para sahabat ya Allah. Dari perut-perut orang yang jahat mengeluarkan para sahabat ya Allah. Ya Allah, Engkau kuasa ya Allah. Dari keturunan kami ya Allah, yang kami yang sangat buruk ini ya Allah, keluarkanlah orang-orang yang saleh ya Allah. Keluarkanlah para wali ya Allah. Keluarkanlah orang-orang yang bersiap jihad di jalan-Mu ya Allah, memperjuangkan agama, membela agama, mendakwahkan agama ke seluruh alam ya Allah. Ya Allah, lancarkanlah urusan-urusan kami ya Allah. Permudahlah urusan kami ya Allah. Tingkatkanlah usaha kami ya Allah, usaha agama kami ya Allah, usaha perjuangan kami ya Allah. Satukanlah kami ya Allah, jangan Kau cerai-beraikan kami ya Allah. Satukanlah pikir kami ya Allah. Perbaikilah akhlak kami ya Allah, perbaikilah akhlak kami ya Allah. Jadikanlah hati kami ya Allah hati yang longgar kepada orang-orang Islam ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.